Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bersyukur kita masih bisa kebaktian meskipun dengan cara yang berbeda, tapi kita harus percaya bahwa dimanapun kita kebaktian, Tuhan itu pasti ada. Ajakan berbakti dari Mazmur 121 ayat 4-7. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat sebuah pujian, menikmati kasih. Bapak Ibu, kita ulang sekali lagi, saat indah. Bawa
Mazmur 133 menyatakan bahwa sungguh alangkah baik dan indahnya bila kita sebagai jemaat Bait Lahim dapat hidup bersama dengan rukun. Mari kita angkat pujian sungguh alangkah baiknya. Atas bukit yang jauh tampak salib hina, lambang dari sengsara celah. Pada salib itu Tuhanku terpaku menebus dosa isi dunia. Aku kasih akan salibnya hingga tiada
Selamat sore Bapak Ibu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah bulan April, bulan yang memang kita semua umat Kristen di seluruh dunia mempersiapkan diri memasuki masa Paskah. Dalam tanggal 5 sampai tanggal 12 ke depan sering disebut sebagai Minggu Sengsara Yesus. Dan mari kita merenungkan tema yang baru juga bagi gereja kita, bagaimana kita memasuki masa-masa Paskah dan bagaimana kita memikirkan tentang penebusan yang menghidupkan. Penebusan yang menghidupkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah firman-Mu hari ini menolong kami mengerti dengan benar, dengan jelas bagaimana kami harus memasuki masa-masa Paskah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Penebusan yang menghidupkan. Ayat yang kita ambil pada bulan ini, bulan April, Efesus 1, ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita memikirkan 3 ganda atau 3 dampak luar biasa trilogi penebusan yang dilakukan oleh Yesus untuk hidup saudara dan saya, untuk hidup sejarah bangsa manusia. Yang pertama, saudara dan saya ditebus dari kuasa dosa. Saudara dan saya ditebus dari dosa. Efesus pasal yang ke-1 ayat 7 ini berkata, di dalam Dia oleh kuasanya, saudara beroleh penebusan. Saudara dan saya ditebus dari kuasa dosa. Saudara dan saya, dosa-dosa saudara pada masa lalu, semuanya diselesaikan di kayu salib oleh Yesus. Dan Dia berkata, sudah selesai. Sudah selesai. Apa yang diselesaikan oleh Tuhan Yesus adalah saudara dilepaskan dari kuasa dosa. Inilah dosa-dosa saudara, dosa bangsa manusia, dosa peradaban sepanjang Adam sampai Adam yang kedua, Yesus Kristus, diselesaikan tuntas di kayu salib. Saudara dan saya menikmati penebusan dari kuasa dosa. Saudara dan saya juga menikmati penebusan pada masa kini, sedang disucikan terus-menerus dari kuasa dosa. Kalau yang pertama tadi saudara ditebus dari dosa-dosa masa yang lalu, sekarang saudara sedang disucikan dalam proses pengudusan. Setiap hari, setiap waktu, setiap jam, saudara diproses oleh Tuhan. Dalam hidup saudara di bumi ini, saudara memang masih tidak dapat melepaskan dari gangguan-gangguan dosa. Tapi saudara dan saya sudah dibebaskan dari kuasa dosa dan sekarang saudara mengalami proses pengudusan. Proses pengudusan ini dialami oleh begitu banyak murid-murid Yesus. Petrus, Yudas, dan banyak murid yang lain mengalami proses pengudusan. Proses pengudusan adalah proses ketika seseorang digunting. Kata Yesus, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, ia berbuah banyak. Sebagai pokok anggur yang tinggal di dalam Kristus, saudara dan saya seringkali harus dipangkas supaya tumbuh tunas-tunas baru. Proses pemangkasan itu adalah proses pengudusan. Hidup saudara dan saya hari ini pun yang sudah ditebus dari kuasa dosa, saudara sedang disucikan oleh proses pengudusan Allah di dunia ini. Suatu hari kelak nanti, saudara mengalami proses pengudusan dari kuasa dosa, dikuduskan dari kuasa dosa dan dari pengaruh dosa. Selama di dunia ini, saudara memang masih dapat dipengaruhi oleh dosa. Saudara dan saya masih dipengaruhi oleh kemarahan, sakit hati, kebencian, tapi itu tidak dapat menguasai saudara. Tapi suatu saat nanti saudara dilepaskan sempurna dari pengaruh dosa. Kapan? Ketika kita pulang ke surga. Ketika saudara di dunia ini, saudara masih dapat dipengaruhi. Tapi suatu saat nanti saudara tidak lagi dapat dipengaruhi. Jadi kita belajar bersama-sama bahwa kuasa Yesus adalah kuasa yang sempurna. Dia menebus saudara dari kuasa dosa dan Dia menguduskan saudara dan saudara akan suatu hari
disempurnakan, dibebaskan dari kuasa dan pengaruh dosa. Yang kedua, saudara dan saya juga ditebus dari kuasa iblis. Ini sesuatu yang menarik sekali. Saudara dan saya ditebus dari kuasa iblis. Dalam satu ayat yang saya ingin bacakan untuk saudara, yaitu dari Filipi 2 ayat yang kedua. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa-penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Roh yang sekarang bekerja di antara orang-orang durhaka. Penguasa kerajaan angkasa. Penguasa kerajaan angkasa adalah iblis. Musuh kita sepanjang ribuan tahun. Kuat, tidak kelihatan, tetapi tidak maha kuat. Musuh kita sepanjang ribuan tahun. Berkuasa, tetapi tidak maha kuasa. Karena Tuhan adalah penguasa hidup. Saudara dan saya pada hari ini pun masih terus-menerus berjuang mengalahkan kuasa iblis. Tetapi yang penting adalah kuasa iblis itu sudah ditaklukkan oleh Yesus Kristus di kayu salib. Yesus Kristus mengalahkan kuasa iblis secara sempurna. Darahnya yang tercurah di salib menolong kita mengerti bahwa saudara dan saya sudah dipindahkan dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan terang. Saudara bukan anak-anak iblis, tapi saudara adalah anak-anak terang. Karena itu Efesus 6 ayat 12 mengajarkan kepada kita semua, karena saudara sudah memperoleh kemenangan, saudara dan saya disuruh melawan penguasa-penguasa kerajaan iblis itu. Efesus 6 ayat 12 berkata, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Kata Alkitab dalam ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudara disuruh melawan tipu muslihat iblis. Kuasa iblis telah dipatahkan, tapi perjuangan saudara dan saya hari ini terhadap kuasa iblis harus terus-menerus berlanjut. Kalau diumpamakan, itu seperti anjing yang menyalak saudara, menggonggong saudara. Saudara, kalau anjing itu menggonggong, dia tandanya tidak akan menggigit saudara. Tapi ketika anjing itu diam dan ada suara raung dari anjing itu, dia pasti akan menggigit saudara. Iblis ketika menggigit saudara, dia pergi. Dan dia seperti teori anjing, dia lari lalu dia menengok ke belakang. Ketika Anda lengah, dia akan kembali dan menggigit Anda. Perjuangan kita memang harus terus berlanjut. Karena itu kita disuruh melawan iblis, tidak takluk kepada kuasa iblis. Yang terakhir, saudara dan saya ditebus dari kuasa dosa, saudara ditebus dari kuasa iblis, saudara ditebus dari kuasa dunia ini. Apa itu? Di dalam pasal yang kedua tadi kita sudah membaca, saudara ditebus dari kuasa dunia ini. Apa itu? Kuasa dunia itu adalah sebenarnya dahulu kamu juga terhitung di antara mereka. Dunia, sebelum saudara percaya Tuhan Yesus, terhitung dalam kuasa dunia. Apa itu? Ketika kamu hidup di dalam hawa nafsu daging dan menurut kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Inilah ciri-ciri dunia kita hari ini. Pikiran, kedagingan, dan hawa nafsu. Pikiran, kedagingan, dan hawa nafsu. Dunia kita sangat dipengaruhi oleh tiga hal ini. Dunia adalah masyarakat yang tidak mempercayai Allah Tritunggal. Masyarakat yang menolak Yesus Kristus. Masyarakat atau pribadi yang menolak kehadiran Yesus Kristus, itulah disebut sebagai dunia. Yesus sudah menebus dunia ini. Yesus telah tersalib untuk menebus saudara dari keinginan daging, dari keinginan pikiran, dari keinginan hawa nafsu saudara dan saya. Dia adalah Allah yang sempurna yang melakukan itu. Di minggu sengsara ini, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memasuki masa-masa di mana kita mengingat, menjalani, menziarahi
masa salib Yesus. Saudara dan saya sudah ditebus dari kuasa dosa, dari kuasa iblis, dari kuasa dunia ini. Satu penebusan yang sempurna. Itu berarti kita akan menapaki jalan hidup kita hari ini. Kata lagu di dalam nyanyian pujian, janganlah takut kesusahan, Tuhan menjagamu. Janganlah takut kesusahan, Tuhan menjagamu. Kita memang mengalami kesulitan pada hari ini, tetapi kesulitan itu tidak seperti yang dilakukan Yesus ketika menebus kita dari dosa. Kita memang menghadapi kesulitan pada hari ini, tapi kesulitan dan kesusahan kita tidak seperti ketika Ia melawan kuasa iblis dalam proses penyaliban. Kita juga hari ini mengalami kesulitan di dunia di mana kita hidup hari ini, kita mengalami kesulitan. Tetapi kesulitan kita sudah ditaklukkan oleh Yesus Kristus. Saudara dan saya sudah ditebus, penebusan yang menghidupkan saudara dan saya. Sekarang Anda dan saya adalah orang-orang ciptaan baru yang harusnya hidup di dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman-Mu, biarlah jemaat ini dikuatkan dan dihiburkan. Terima kasih Bapa, biar kami memasuki minggu sengsara Yesus dan menapaki jalan salib dengan mengingat 3 kebenaran ini, bahwasanya kami telah ditebus dari kuasa dosa, dari kuasa iblis dan kuasa dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus, pimpin jemaat-Mu. Amin.